Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekadar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam itu, langit Gaza tampak muram, seolah menyimpan duka yang tak terucapkan. Awan hitam menggantung rendah, menyelimuti kota yang tak pernah benar-benar tertidur karena suara dentuman bom dan rentetan peluru. Bau asap dan debu bercampur dalam udara, memenuhi setiap rongga napas mereka yang masih bertahan. Di kejauhan, suara sirene terdengar melolong, bercampur dengan tangisan anak-anak yang ketakutan dan jeritan orang-orang yang kehilangan. Di tengah kegelapan yang mencekam, seorang anak lelaki bernama Yusuf, berusia 12 tahun, berlari tanpa alas kaki di antara runtuhan. Tangannya erat menggenggam jemari kecil adiknya, Maryam, gadis berusia 6 tahun yang tubuhnya gemetar karena ketakutan. Wajah Yusuf dipenuhi debu dan keringat, namun matanya tetap tajam, penuh tekad untuk membawa adiknya ke tempat yang lebih aman. Yusuf, aku takut. Suara Maryam bergetar, hampir tertelan oleh suara ledakan di kejauhan. Jangan takut, Maryam. Aku akan melindungimu, jawab Yusuf dengan suara yang ia paksakan agar tetap tegar, meskipun hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. Langkah mereka terseok-seok melewati puing-puing bangunan yang hancur. Dulu, di sudut jalan ini, ada toko roti milik Paman Khalid yang selalu memberi mereka roti hangat setiap pagi. Kini, yang tersisa hanyalah tumpukan batu bata yang menghitam, bekas terbakar oleh serangan udara. Di sudut lain, ada sepeda kecil berwarna biru yang setengah hancur, mungkin milik seorang anak yang tak sempat menyelamatkan diri. Malam di Gaza selalu terasa lebih panjang daripada seharusnya. Setiap detiknya dipenuhi ketegangan dan rasa takut. Yusuf dan Maryam terus berjalan, menyusuri lorong-lorong sempit yang dulunya dipenuhi tawa anak-anak yang bermain. Namun kini, lorong-lorong itu sunyi, hanya dihiasi oleh bayang-bayang kesedihan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di atas mereka. Yusuf refleks menarik Maryam ke dalam sebuah bangunan yang setengah runtuh, mencoba berlindung dari kemungkinan serangan berikutnya. Nafas mereka berdua tersengal, dada naik turun dengan cepat. Yusuf mendekap adiknya erat, merasakan tubuh Maryam yang menggigil ketakutan. Lihat aku, Maryam, kata Yusuf sambil mengangkat wajah adiknya yang menunduk. Aku berjanji kita akan selamat. Kita hanya perlu menemukan tempat yang aman. Maryam mengangguk pelan, meskipun air matanya terus mengalir. Setelah memastikan situasi agak tenang, Yusuf menarik tangan Maryam lagi dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka harus segera mencapai terowongan yang biasa digunakan warga untuk berlindung. Namun, baru beberapa langkah, Yusuf tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara. Di depan mereka, di tengah puing-puing kehancuran, sebuah bangunan yang tak mungkin ada di sana kini berdiri megah. Ka'bah, batu hitamnya tampak begitu nyata, begitu suci, memancarkan cahaya lembut keemasan yang bertolak belakang dengan kehancuran di sekitarnya. Udara di sekitarnya terasa berbeda, sejuk, damai, seolah membawa harapan di tengah keputusasaan. Maryam menarik lengan Yusuf dengan mata membulat. Kak, itu Ka'bah, kan? Suaranya hampir tak terdengar. Yusuf mengangguk pelan, masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dalam hitungan detik, keheningan malam berubah. Warga yang masih bertahan mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Satu persatu, mereka berdatangan, terpana oleh keajaiban yang berdiri di hadapan mereka. Subhanallah, apakah ini mimpi? Bisik seorang pria tua dengan mata penuh air mata. Kita masih di Gaza, kan? Bagaimana mungkin Ka'bah ada di sini? Seorang ibu muda bertanya dengan suara gemetar, sambil menggendong bayinya yang masih tertidur. Yusuf menelan ludah. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan.
Di satu sisi, ia merasa takjub dan bersyukur melihat bangunan suci itu berdiri di tanah mereka. Namun, di sisi lain, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin Ka'bah, kiblat umat Islam, tiba-tiba muncul di tengah medan perang ini? Malam itu, Gaza yang biasanya penuh dengan suara tembakan dan ledakan, kini hening. Yang terdengar hanyalah suara angin lembut yang berhembus, membawa bisikan doa dari hati-hati yang terluka. Dan di bawah cahaya bulan yang temaram, Ka'bah berdiri di perbatasan Gaza Israel, menghadirkan misteri yang tak seorang pun bisa jelaskan. Cahaya itu tampak begitu nyata, bersinar lembut di tengah reruntuhan yang masih mengepulkan asap. Di tengah tanah yang hancur, di antara bangunan yang roboh dan jalanan yang dipenuhi debu serta pecahan kaca, berdiri sebuah bangunan suci yang selama ini hanya ada di tanah haram, Ka'bah. Yusuf masih berdiri terpaku. Napasnya tercekat, tubuhnya terasa kaku. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Bagaimana mungkin Ka'bah, kiblat umat Islam yang selama ini hanya berada di Mekah, tiba-tiba muncul di sini, di tanah Gaza yang penuh kehancuran? Maria menarik-narik lengan Yusuf dengan mata membulat. "Kat, apa aku sedang bermimpi?" Suaranya bergetar, seolah berharap jawaban dari kakaknya bisa menenangkan hatinya yang diliputi kebingungan. Yusuf menoleh ke arah adiknya, lalu kembali menatap bangunan suci itu. Udara di sekitar mereka berubah, dari panas yang menyesakkan menjadi sejuk dan menenangkan. Tak ada debu yang berterbangan di sekitar Ka'bah, tak ada suara ledakan yang terdengar di dekatnya. Seolah-olah, tempat itu berada di dalam dimensi yang berbeda, di luar jangkauan kehancuran yang selama ini melanda Gaza. Pelan-pelan, langkah-langkah kecil mulai terdengar. Satu persatu warga Gaza keluar dari persembunyian mereka, mata mereka semua terpaku pada bangunan yang kini berdiri megah di hadapan mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketakutan kini berubah menjadi penuh harapan dan keheranan. Subhanallah, ini nyata? Seorang pria tua berbisik, tangannya gemetar saat ia mencoba melangkah lebih dekat. Seorang ibu muda menggandeng anaknya erat. Apa yang kita lihat ini? Apakah ini pertanda dari Allah? Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan isak tangis. Anak-anak yang sebelumnya bersembunyi di balik reruntuhan mulai keluar, mata mereka berbinar-binar. Salah satu dari mereka, seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun, berlari mendekati Ka'bah dengan wajah penuh keingintahuan. Namun, begitu ia hampir menyentuhnya, tiba-tiba angin berhembus lembut, dan bocah itu terdorong mundur tanpa ada yang menyentuhnya. Orang-orang tersentak, mereka saling berpandangan, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sedang melihat sebuah keajaiban. Ka'bah itu tampak begitu sempurna. Tidak ada goresan di permukaannya, tidak ada debu yang menempel. Hijab kiswah yang menyelimuti bangunan suci itu tampak baru, dengan jahitan emas yang bersinar di bawah cahaya bulan. Aroma wangi samar-samar menyeruak dari sekitarnya, aroma yang tak bisa dijelaskan, tetapi begitu menenangkan, seperti wangi bunga surga yang tak pernah mereka hirup sebelumnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Tanya seorang pemuda dengan suara serak. Seorang ulama yang berada di antara kerumunan menatap Ka'bah itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan ilusi. Ini nyata, katanya lirih. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba, terdengar suara azan dari kejauhan. Bukan dari pengeras suara masjid, bukan pula dari manusia manapun. Suara azan itu menggema langsung dari Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya lembut, tetapi memenuhi setiap sudut perbatasan. Suara itu seolah meresap langsung ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Gema azan itu membawa kedamaian yang begitu mendalam, membuat semua orang yang hadir seakan lupa bahwa mereka berada di zona perang. Beberapa warga mulai menangis. Sebagian langsung bersujud di tanah, bersimpuh di hadapan Ka'bah yang muncul secara ajaib di tempat ini. Salah seorang pria tua, yang sepanjang hidupnya telah menyaksikan begitu banyak peperangan dan kehancuran di tanah Palestina, mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, apakah ini pertanda kemenangan? Apakah ini jawaban atas doa-doa kami selama ini? Anak-anak mulai menangis dalam diam, bukan karena ketakutan, tetapi karena haru. Di tengah penderitaan yang mereka alami setiap hari, Allah menunjukkan bahwa Dia masih bersama mereka. Namun, sebelum ada yang bisa mendekati lebih jauh, langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Para tentara Israel yang berjaga di perbatasan kini bergerak mendekat,
Kendaraan militer mereka menyalakan lampu sorot yang terang, menyorot langsung ke arah Ka'bah yang berdiri di tengah kehancuran Gaza. Seorang komandan tentara, seorang pria dengan seragam lengkap, turun dari jeep dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukannya untuk berhenti. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Apa ini? Suaranya terdengar tegang, penuh ketidakpercayaan. Seorang tentara lain, yang masih muda, menelan ludahnya. Apakah ini semacam trik mereka? Bagaimana mungkin Ka'bah ada di sini? Komandan itu berjalan lebih dekat, tetapi begitu cahaya keemasan dari Ka'bah menyentuh kulitnya, ia terhuyung mundur. Wajahnya berubah pucat, matanya melebar. Aku tak bisa bergerak? Bisiknya ketakutan. Para tentara lainnya mulai menunjukkan reaksi yang serupa. Beberapa dari mereka menjatuhkan senjatanya. Tubuh mereka gemetar tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah, ada kekuatan tak terlihat yang melumpuhkan mereka, menghalangi mereka untuk mendekat atau bahkan berniat menyerang. Sementara itu, suara azan masih terus berkumandang, semakin dalam, semakin menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Malam di Gaza, yang selama ini hanya diisi oleh suara ledakan dan tangisan, kini berubah menjadi malam yang penuh ketenangan dan keajaiban. Tidak ada yang tahu bagaimana Ka'bah bisa muncul di tempat ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bangunan suci itu berdiri di tengah peperangan, dengan cahaya yang begitu suci dan suara azan yang begitu menenangkan. Namun satu hal pasti, di tengah kehancuran, di antara darah dan air mata, Allah menunjukkan bahwa keajaiban masih ada. Dari kejauhan, suara gemuruh kendaraan militer mulai terdengar, memecah ketenangan yang baru saja tercipta. Puluhan tentara Israel mulai mendekat, derap sepatu mereka berirama di atas tanah yang berdebu. Lampu sorot dari kendaraan lapis baja mereka menerangi jalanan yang remuk, menyorot langsung ke arah Ka'bah yang berdiri megah di tengah runtuhan Gaza. Komandan pasukan, seorang pria bertubuh tegap dengan raut wajah dingin, turun dari jeep. Matanya yang tajam meneliti pemandangan di depannya. Ia mengernyitkan dahi, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Apa-apaan ini?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Seorang tentara muda di sebelahnya menelan ludah dengan gugup. "Komandan, saya tidak mengerti. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin?" "Diam," bentak sang komandan. Ia mencoba menenangkan pikirannya, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa pemandangan di depan matanya bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Para tentara lainnya mulai berbisik satu sama lain, raut wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Bagaimana mungkin Ka'bah, yang selama ini hanya berada di Mekah, bisa muncul di sini? Bangunan itu berdiri begitu megah, dengan dinding hitam yang berpendar lembut, seolah mengeluarkan cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Salah seorang tentara maju beberapa langkah, mencoba mendekati Ka'bah. Namun, begitu cahaya keemasan yang memancar dari bangunan suci itu menyentuh kulitnya, tubuhnya langsung bergetar hebat. "Apa ini?" pekiknya. Ia buru-buru mundur, wajahnya berubah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tentara lain melihatnya dengan ngeri. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang melindungi Ka'bah itu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin yang sebelumnya berhembus lembut kini terasa lebih berat, lebih suci. Dari dalam Ka'bah, terdengar suara yang begitu menenangkan, suara yang memenuhi seluruh area perbatasan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara azan menggema, mengalun begitu syahdu, menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Para tentara Israel yang mendengar suara itu mendadak merasa aneh. Dada mereka sesak, tangan mereka gemetar, dan beberapa dari mereka bahkan menjatuhkan senjata tanpa sadar. Komandan pasukan menggertakkan giginya, berusaha menahan gejolak yang ia rasakan dalam dirinya. Ada sesuatu dalam suara itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi terasa begitu dalam dan mengguntang. Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Suara itu, suara azan itu, bukan sekadar suara biasa. Itu bukan hanya lantunan panggilan solat yang sering ia dengar dari kejauhan. Tidak, suara ini lebih dari itu. Suara ini seolah berbicara langsung ke dalam hatinya, menembus segala dinding kebencian dan ketidakpercayaan yang selama ini ia bangun. Tentara di sebelahnya, seorang pemuda yang baru direkrut,
tiba-tiba jatuh berlutut. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Kenapa? Kenapa aku merasa seperti ini? Suaranya bergetar. Tentara lain juga mulai menunjukkan reaksi serupa. Beberapa dari mereka terduduk, menatap kosong ke depan, sementara yang lain mulai menangis tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu yang bekerja di luar logika mereka. Dan kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Ka'bah yang sebelumnya hanya berdiri megah kini mulai memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahaya itu bukan seperti cahaya biasa, tetapi cahaya yang membawa ketenangan, yang menembus setiap hati yang melihatnya. Seorang tentara yang sejak tadi menahan air matanya akhirnya menyerah. Ia menangis terisak, dadanya naik turun dengan cepat. Aku tidak bisa melawan ini. Suaranya pecah, penuh kepasrahan. Seorang tentara lainnya, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang paling kejam, justru menjatuhkan senjatanya dan menatap langit. Matanya yang dulu penuh dengan kebencian kini basah oleh air mata. Malam di Gaza, yang biasanya dipenuhi suara ledakan dan tembakan, kini diisi oleh isakan dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, warga Palestina masih berdiri terpaku, menyaksikan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana para tentara yang tadinya datang dengan niat menghancurkan, kini justru kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Yusuf menggenggam tangan Maryam erat. Adiknya masih menatap Ka'bah dengan mata penuh kekaguman dan harapan. "Kak, apakah ini pertanda dari Allah?" bisiknya. Yusuf menelan ludah, hatinya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ia menatap langit yang kini terasa lebih damai, lalu berbisik, "Aku tidak tahu, Maryam, tapi aku rasa Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada kita semua." Dan di tengah keheningan yang suci itu, Ka'bah masih berdiri tegak, menjadi saksi bahwa di tengah kehancuran, masih ada cahaya harapan yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Di tengah keheningan yang semakin mendalam, suara azan masih menggema dari dalam Ka'bah. Lantunannya begitu syahdu, setiap kalimatnya menusuk langsung ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Gema suara itu tidak hanya terdengar oleh warga Gaza yang berkumpul di sekitar Ka'bah, tetapi juga merayap hingga ke setiap sudut perbatasan, menembus batas-batas yang selama ini memisahkan manusia dalam kebencian dan peperangan. Para tentara Israel yang masih berdiri di barisan depan mulai kehilangan fokus. Mereka yang sebelumnya datang dengan langkah tegas dan senjata siap ditembakkan, kini tampak ragu. Beberapa dari mereka mulai terhuyung, sebagian lainnya bahkan berlutut, merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Seorang tentara muda, yang baru beberapa bulan bergabung dalam pasukan, menggenggam dadanya erat. Jantungnya berdetak begitu kencang, tetapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu dalam suara azan itu yang membuatnya merasa damai. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke rekan-rekannya, berharap menemukan jawaban di mata mereka. Namun yang ia lihat justru kebingungan yang sama. Mereka semua merasakan hal yang serupa. Ada yang berbeda di sini. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang. Komandan pasukan, yang sejak tadi mencoba mempertahankan ketegarannya, merasakan dadanya semakin sesak. Ia mengepalkan tangan, mencoba melawan perasaan yang semakin kuat menghimpitnya. Suara azan itu terasa seperti memanggilnya, menembus pertahanannya, membangunkan sesuatu dalam dirinya yang telah lama ia abaikan. Ia menatap Ka'bah yang masih berdiri tegak, berpendar dalam cahaya lembut yang terasa begitu suci. Ada sesuatu tentang bangunan itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Lalu, tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ka'bah memancarkan cahaya yang semakin terang. Bukan cahaya biasa. Cahaya itu terasa hidup, seolah memiliki jiwa, dan dalam hitungan detik, ia menyebar, merayap di tanah, menyentuh setiap orang yang ada di sana, baik warga Gaza maupun tentara Israel. Begitu cahaya itu menyentuh kulit mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para tentara yang tadinya memegang senjata kini melepaskannya satu persatu. Beberapa dari mereka menjatuhkan diri, bersujud di tanah, menangis tanpa suara. Yang lain hanya berdiri terpaku, menatap Ka'bah dengan tatapan kosong, seolah sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Komandan pasukan menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini tidak mungkin terjadi." Ia mencoba berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh.
Ia mencoba memerintahkan pasukannya untuk mundur, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia merasa seperti ada beban berat yang tiba-tiba menghilang dari pundaknya. Sesuatu yang telah lama ia pikul tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Di sisi lain, warga Gaza masih berdiri dalam diam, menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Seorang ulama yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini, akhirnya berbisik pelan. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Yusuf, yang masih menggenggam tangan Maryam erat, merasakan sesuatu yang berbeda dalam udara. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kepanikan. Hanya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Maryam menatap kakaknya dengan mata berbinar. "Kak, apakah ini artinya perang sudah berakhir?" Yusuf menelan ludah, menatap Ka'bah yang masih bersinar di depan mereka. Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu satu hal, malam ini bukan malam biasa. Dan di bawah cahaya bulan yang temaram, Ka'bah tetap berdiri tegak, menjadi saksi bahwa bahkan di tengah kehancuran, masih ada harapan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dalam keheningan yang suci itu, Ka'bah masih berdiri tegak, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Tidak ada lagi suara dentuman bom. Tidak ada lagi suara tembakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, malam di Gaza terasa benar-benar damai. Yusuf masih menggenggam tangan Maryam erat. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia menatap Ka'bah yang kini berpendar semakin terang, seolah hendak berbicara kepada mereka semua, seolah ingin menyampaikan pesan dari langit. Di sekelilingnya, warga Gaza masih tertegun, mata mereka berkaca-kaca. Hati mereka diliputi rasa haru yang sulit diungkapkan. Beberapa dari mereka bersujud, menangis dalam diam, tak kuasa menahan rasa syukur atas keajaiban yang sedang mereka saksikan. Namun, di sisi lain, tentara Israel yang sebelumnya datang dengan niat menyerang kini justru kehilangan semangat untuk bertempur. Seorang tentara yang masih menggenggam senjatanya melihat ke arah tangannya sendiri. Jari-jarinya gemetar. Ia tidak bisa lagi menekan pelatuknya. "Kenapa aku tidak bisa melakukannya?" bisiknya dengan suara bergetar. Di sebelahnya, seorang tentara lain menatap Ka'bah dengan tatapan kosong. Mata pria itu basah oleh air mata yang tidak ia pahami asalnya. "Apa ini?" gumamnya. "Kenapa aku merasa seperti ini?" Komandan pasukan masih berdiri di tempatnya, tetapi tubuhnya terasa lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Suara azan yang masih bergema dari dalam Ka'bah terasa semakin menusuk jiwanya. Suara itu bukan hanya sebuah panggilan solat, tetapi sebuah panggilan kepada hati manusia. Panggilan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Cahaya dari Ka'bah mulai menyelimuti seluruh perbatasan Gaza Israel. Bukan cahaya biasa. Cahaya itu terasa hidup, mengalir seperti air, menjangkau setiap hati yang ada di sana. Begitu cahaya itu menyentuh tubuh seseorang, sesuatu di dalam diri mereka berubah. Tentara yang sebelumnya bersiap menembak kini justru jatuh berlutut, tangan mereka menutupi wajah, tubuh mereka terguncang oleh isakan yang tertahan. Seorang tentara yang selama ini dikenal paling kejam dalam pasukan kini menatap tangannya dengan ekspresi kosong. Ia teringat semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia hancurkan, dan tiba-tiba, dadanya terasa begitu berat. "Apa yang telah aku lakukan?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" Satu persatu, senjata mulai dijatuhkan. Para tentara yang tadinya datang dengan niat menghancurkan kini justru dihancurkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rasa penyesalan yang begitu dalam, yang datang dari hati mereka sendiri. Ka'bah masih bersinar, dan dalam sinarnya, ada sebuah pesan yang lebih kuat daripada semua senjata yang pernah ada. Seorang ulama yang berdiri di antara warga Gaza akhirnya mengangkat tangannya ke langit. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi bibirnya tersenyum. Allah sedang menunjukkan kebesarannya, katanya dengan suara penuh keimanan. Yusuf menatap Ka'bah dengan mata berbinar. Hatinya terasa lebih ringan, seolah semua ketakutan yang selama ini ia rasakan telah diangkat oleh cahaya itu. Maryam menarik tangan kakaknya. "Kak, apakah ini artinya perang sudah selesai?" Yusuf menatap sekeliling.
Para tentara tidak lagi ingin bertempur. Warga Gaza tidak lagi merasa takut. Ia menghela napas, lalu berbisik, "Aku tidak tahu, Maryam, tapi aku yakin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ka'bah perlahan mulai memudar. Cahayanya yang semula terang kini mulai meredup, seperti fata morgana yang perlahan menghilang. Semua orang menahan napas. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ka'bah telah muncul di tengah perang, dan kini, ia perlahan menghilang, meninggalkan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Para tentara Israel yang masih terduduk di tanah hanya bisa menatap dengan kebingungan. Hati mereka masih terasa berat, seolah ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Komandan pasukan akhirnya menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sisi lain, warga Gaza mulai menangis, bukan karena ketakutan, tetapi karena mereka tahu bahwa Allah baru saja menunjukkan kepada mereka sebuah tanda yang begitu nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Gaza benar-benar merasakan kedamaian. Wallahu alam. Semoga cerita ini menjadi renungan bagi kita semua. Jika kalian merasakan sesuatu yang menyentuh hati dari kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan sebarkan kisah ini agar semakin banyak orang yang dapat mengambil hikmah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.